Penulis dan buku bersama Golagong di Golagong TV. Tentang literasi semua ada di sini. Sekarang giliran buku dari Nulis Aja Dulu. Afternoon Tea Story. Cahaya Pelangi Media. Nah, saya baca kata pengantarnya ya. Jadi, buku ini adalah antologi dari event 30 hari menulis yang diselenggarakan oleh komunitas Nulis Aja Dulu atau NAD di fanpage Facebook ya. Nah, antologi ini dibuat berdasarkan kumpulan karya Survivor Challenge 30 hari menulis non-stop yang masing-masing mempunyai sense, usia, dan latar belakang yang berbeda dari berbagai daerah. Ada 26 tulisan ya. Ide-ide ceritanya menarik, diusung dalam berbagai judul tulisan dan genre tidak jauh berbeda dari kondisi real yang terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk menampung ide-ide cantik tersebut, tema slice of life atau dalam anime webtoon ya, slice of life ini adalah penggalan hidup, dirasa tepat dan dapat mewakili semua. Nah, di judul buku ini, di covernya tidak dijelaskan apakah ini antologi cerita pendek, antologi kisah nyata. Yang jelas slice of life atau penggalan hidup. Ya, kita bahas ya. Afternoon Tea Story. Oke, yang pertama saya akan membahas cerita ini ya, yang ditulis oleh Melanie Agustin, judulnya Reinkarnasi. Nah, reinkarnasi ini tidak termuat di daftar isi. Jadi setelah kata pengantar halaman 3, daftar isi halaman 5, langsung ke halaman 13 ke cerita yang kedua. Jadi di halaman 7 harusnya ada reinkarnasi. Ya, manusia tempatnya salah. Oke lah. Nah, Melanie Agustin ini membuka ceritanya dengan mengutip, "Jujur saja, aku bukan tipe orang yang percaya pada hantu dan karma dan reinkarnasi. Handle with care, Jody Picoult 185." Nah, lalu ada satu paragraf yang saya biasa kategorikan ini opini. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan keberadaan hal gaib macam itu. Lantas kenapa aku harus repot memikirkan akan jadi apa ketika aku terlahir kembali di masa depan? Toh, sepanjang yang ku tahu, tubuh manusia hanya membusuk ketika mati. Lalu jiwa dan nyawa akan menghilang tanpa memiliki wujud lagi. Nah, biasanya ya tidak apa-apa juga menulis seperti itu. Tapi hampir kebanyakan penulis-penulis cerita pendek itu kadangkala bisa langsung masuk ke cerita si tokoh. Jadi narasi, kalau ini tadi opini, walaupun tidak ada larangan resmi ya. Nah, tiba-tiba di paragraf kedua Melanie langsung masuk ke pagi hari yang menyebalkan dan konyol. Jadi diceritakan tokoh aku pakai point of view aku, bahwa si tokoh ini bernama namanya aslinya Daniel. Jadi dia mandi nih di shower ya. Tokoh ini karakternya high class lah, menengah atas lah. Terbukti dari dialog umpatan-umpatannya pakai bahasa Inggris, misalnya damn woman, hey girl, terus what the fuck is this shit. Nah, jadi umpatan-umpatan yang biasa sering kita lihat di film-film Hollywood lah ya. Nah, jadi alur ceritanya itu si Daniel mandi karena habis mabok, habis kencan tadi malam dengan perempuan. Nah, jadi hampir ngesek lah ya, hampir berhubungan badan. Tiba-tiba dia
bad mood karena si perempuan bilang sudah 600 tahun aku menunggumu Ajiwura. Jadi si perempuan itu tiba-tiba menganggap si Daniel itu adalah reinkarnasi dari Ajiwura 600 tahun. Nah, si laki-laki itu tidur pagi-pagi, mandi, lalu dia teringat lagi, flashback, teknik menulisnya alurnya maju kemudian mundur. Nah, si tokoh ini berkaca. Nah, tiba-tiba dia merasa ada memar di jantung di dada kiri, dan tiba-tiba aku terengah berusaha menarik napas. Damn, what the fuck is this shit? Tapi rasa sakit di dada semakin menggigit. Di dalam cermin kulihat bahwa aku tak sendiri. Sosok perempuan sial yang ketemui tadi malam bergayut erat di punggungku, sementara tangan kirinya menancap menggenggam jantungku. Nah, kemudian sebetulnya endingnya bagus berhenti di sini. Tiba-tiba si penulis bertanya, siapa dia? Siapa aku? Nah, padahal menurut saya akan lebih bagus tadi aja sudah. Biarkan open ending, nggak usah ada pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah cocok dengan tema slice of life? Apakah masyarakat kita mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini? Apakah ini mitos? Apakah memang ini penggalan hidup dari keseharian kita? Tapi saya melihat Melanie Agustin ini sudah cukup mahir menulis cerita, tampak dari alurnya yang sudah mengalir ya, alur maju kemudian mundur ya. Dari pemilihan diksinya juga sudah menarik. Karakter tokohnya juga sudah hidup lah sebagai laki-laki yang hidup di kelas menengah atas. Nah, yang kedua judulnya Ziarah Ruhyat Harda Dinata. Nah, jadi sekali lagi saya sendiri tidak mendapat informasi apakah ini kumpulan cerita pendek. Tapi dengan slice of life tadi, artinya semua orang bebas menuliskan kisah-kisah menarik di sepenggal hidup kita. Tapi kalau dalam teknik menulisnya sih ini naga-naganya cerita pendek. Seperti tadi yang pertama reinkarnasi itu cuman 5 halaman. Nah, Ziarah ini menceritakan point of view-nya juga yang pertama. Aku itu namanya Adit ya. Jadi diceritakan, dibukalah cerita ini, aku dengan tetehnya namanya Eis yang sudah menikah dengan suaminya bertahun-tahun lalu. Nah, bertahun-tahun lalu itu saya temukan di halaman-halaman terakhir. Jadi mereka mau berziarah ke orang tuanya. Nah, jadi mereka naik mobil, si aku dan Ragil si bungsu ada di belakang. Saya ingat film Six Sense lah ya. Nah, di dalam perjalanannya pembaca terbawa seolah-olah mereka berempat naik mobil menuju kuburan pemakaman umum. Saya sendiri cukup kaget. Twistnya ternyata si Mbak Eis itu sama suaminya itu namanya Mas Ambar. Ya, cerpen ini dimulai dari halaman 13, selesai di halaman 25, berarti 12 halaman ya. Nah, tiba-tiba jadi digambarkan seolah-olah nih pembaca akan kaget, memang berempat berziarah, tapi tiba-tiba si tokoh aku itu kaget. Nih di halaman 23, jadi tadi halaman 13, jadi 10 halaman baru si aku nih ikuti mereka dari belakang dan mendapatkan 2 kuburan yang berdampingan. Jadi si mereka itu adalah kakaknya Eis dan suaminya Ambar, yang setelah membereskan kuburan orang tuanya karena meninggal. Kalau si bapaknya itu kanker, ibunya meninggal karena dibunuh oleh perampok setelah bapaknya meninggal beberapa tahun kemudian. Nah, setting waktunya juga beberapa tahun kemudian setelah ibunya meninggal. Jadi bukan hari itu meninggalnya ya. Nah, si tokoh aku itu mengikuti. Aku tak ingat ini kuburan siapa. Jadi ada 2 kuburan. Mungkin adik Mas Ambar yang kulewatkan pemakamannya beberapa tahun lalu. Atau Ragil Adiswara itu anak kecil adiknya tadi. Jadi sini agak membingungkan. Aku tertohok melihat nama dalam batu nisan yang tertancap di atasnya dan nama di kuburan sebelahnya, Aditya Adiswara. Namaku.
Jadi si tokoh aku tiba-tiba melihat kuburannya. Nah, jadi si aku ini kaget gitu. Oh, jadi ternyata pembaca, saya baru di babak akhir itu ternyata ini ada peristiwa bapaknya mati karena kanker. Beberapa tahun kemudian setelah si kakaknya ini Eis menikah dengan Ambar, malamnya dirampok. Biasa kan, kalau kita udah menikah amplopnya banyak biasa suka dijagain kan. Nah itu dibunuh. Nah si aku itu Adit sama adiknya Ragil juga mati. Si aku itu dibeset pergelangannya sehingga mati. Kejadian sebenarnya seperti itu. Jadi yang tadi berziarah itu dua arwah, Ragil si bungsu dan Adit tokoh aku tadi. Nah saya melihat ini ada plot hole atau ada lubang-lubang atau logika yang tidak pas ya. Jadi di situ disebutkan nih dialognya, sudahlah kamu sudah janji akan melupakan kejadian itu. Jadi kejadian pembunuhan oleh perampok itu sudah bertahun-tahun yang lalu bukan? Jadi ini agak aneh karena tokoh aku tuh arwah, masa sih nggak tahu dia sudah mati karena bertahun-tahun. Kalau dalam film Ghost misalnya atau di film apa lagi ya, itu biasanya dibunuh lalu rohnya terpisah dari raganya, seolah-olah kayak film Ghost ya, film Ghost. Nah atau Six Sense misalnya. Nah jadi arwah tidak tahu bahwa dirinya sudah mati. Ini agak aneh karena sudah bertahun-tahun. Tapi dalam pemilihan diksi sih udah oke. Sebetulnya udah oke. Hanya perlu ditambal nih soal soal tadi ya, soal bolong-bolongnya tadi, logika ceritanya. Cerpen ketiga, judulnya si penguping. Penguping itu tukang nguping, nanti digosipkan. Yang nulis Irma Susanti Irsadi. Saya mau mengutip dulu Edgar Allan Poe, dia penulis cerita pendek dari Amerika. Jadi saya senang sekali mengutip ini. Kalau nggak Plato, Mimesis misalnya, meniru peristiwa-peristiwa. Sebenarnya ini cocok nih, slice of life, penggalan hidup, sama Plato yang mengatakan bahwa mimesis, cerita-cerita fiksi ini, sastra ini mimesis, artinya meniru peristiwa-peristiwa keseharian dari kehidupan nyata. Jadi ada 5 aturan kata si Edgar Allan Poe. Jadi yang pertama, cerita pendek itu harus pendek. Nah cerita pendek itu sebetulnya ada berapa ya? Pertama flash fiction, cerita mini sekitar 200 kataan ya. Cerita mini itu tokohnya si siapa? Lupa saya. Pengarang Amerika itu Shakespeare Inggris, Hemingway itu pernah menulis cerita pendek yang paling pendek 1 kalimat saja. Kalau nggak salah Kereta Bayi itu Aku Jual, kalau nggak salah seperti itu. Itu cerita pendek yang sangat pendek. Kemudian cerita pendek yang kedua, ketiga long short story atau cerita pendek yang panjang. Jadi ada 3. Nah, jadi Edgar itu mengajukan bahwa yang pertama cerita pendek itu harus pendek. Yang kedua harus fokus pada satu tokoh. Yang ketiga harus ketat dan padat. Yang keempat cerpen harus tampak sungguhan. Nah, jadi ada memang yang bilang kalau kamu menulis cerita fiksi harus seperti kitab-kitab Nabi, sehingga umatnya percaya bahwa kitab-kitab itu adalah firman dari Tuhan. Nah begitu juga kalau menulis cerita pendek, kita harus membuat pembaca percaya bahwa cerita pendek atau novel yang kita tulis itu benar-benar terjadi, seperti itu. Nah ya, jadi aturan keempat itu kata Edgar Allan Poe, cerpen harus tampak sungguhan. Nah, yang kelimanya, cerpen harus selesai ketika kita selesai membacanya. Nah, itu cerita pendek. Tapi ternyata aturan-aturan itu juga kemudian dilabrak. Ada yang istilah open ending, pembaca dibiarkan menyelesaikan persoalannya di cerita pendek itu. Nah, ini yang judulnya Penguping, ditulis oleh Irma Susanti Irsadi. Itu menceritakan seorang laki-laki ganteng, berkulit mulus, tinggal di tempat kos. Dia indigo, bisa mendengar suara-suara atau pikiran-pikiran orang lain. Nah, jadi alurnya ya, nah ini saya nggak menyebut kelemahan. Kalau kita menulis dengan point of view aku, itu searah biasanya, searah sehingga si penulis tidak bisa memasuki ke
psikis orang lain, karakter tokoh orang lain. Nah di sini si tokoh ini di taman, dia lagi duduk ngedengerin suara orang, lalu suara orang tuh ragu-ragu tentang perempuan yang dicintainya. Lalu si tokoh aku itu menyarankan sebaiknya ngomong langsung aja. Kemudian dia beli makanan, lalu si penjual itu memikirkan harus beli sepeda dan sebagainya. Lalu si toko akunya membeli dan menambahi agar si pedagang itu bisa membeli boneka Barbie buat anaknya. Kemudian dia pulang ke tempat kosnya, lalu dia mendengar suara-suara dari penghuni kos yang baru yang ternyata seorang psikopat. Nah, jadi biasanya si tokoh aku itu kalau mendengar suara-suara seperti itu, dia akan memakai earphone supaya nggak mendengar suara-suara itu. Tapi tiba-tiba dia kaget karena terancam ketika si tokoh penghuni kos itu yang baru bersuara seperti ini. Ketika si tokoh aku kaget gitu ya, karena dia mendengar, wah ini yang kamar sebelahnya yang baru psikopat, tukang bunuh orang. Maka dia berdebar-debar, gelasnya jatuh. Lalu si kamar sebelah itu yang tadi penghuni kos baru ngomong lagi, oh itu ada gelas jatuh di kamar sebelah. Oh saya tadi pernah melihat, dia disebutnya gini, suara apa itu? Kamar sebelah. Ah aku sempat melihat penghuninya, tampan juga, kulitnya bersih. Kira-kira bagaimana rasanya kalau kulit sehalus itu ku buat jaket. Jadi thriller ini ya. Aku berdiri mematung, jantungku berdegup keras. Jadi tokoh aku Indiko ini kalau kata saya ini belum selesai memang. Ini kalau kata saya ini baru bab prolog untuk sebuah novel seperti itu. Nah ini yang ke berapa nih? Not Human itu ditulis oleh Biru Samudra. Berarti yang 1, 2, 3, 4 keempat ini ya. Nah Biru Samudra ini tiba-tiba juga menulis soal reinkarnasi. Kalau tadi Agustin itu tidak percaya reinkarnasi, tadi si Melanie Agustin tidak percaya reinkarnasi, tapi ternyata dia dibenturkan pada reinkarnasi. Kalau Biru Samudra sudah percaya. Seandainya reinkarnasi itu ada dan aku bisa terlahir kembali, aku ingin menjadi seekor nyamuk atau lalat. Kata tokoh aku ngomong di sebuah kamar dan suaminya mendengar. Ya. Jadi suaminya tuh namanya Yogi. Jadi dia menunggu reaksi-reaksi dari Yogi. Jadi mereka tuh percakapan aja. Tokoh aku tuh ngobrol sama suaminya. Kata suaminya, "Kenapa kamu mau jadi tumbuhan?" Kata dia, "Kalau tumbuhan itu tuntutannya nggak banyak-banyak lah. Lagian katanya tuh. Lagian kalau jadi binatang nggak enak, seperti capung misalnya. Kalau mau kawin dulu kudu nyari tempat tertutup. Kalau jadi capung kan gampang, kalau mau bisa langsung." Jadi di sini dia merasa bosan menjadi manusia karena ayah ibunya sudah meninggal. Nah, dia merasa si tokoh perempuan ini bingung sendiri pada suaminya, apakah aku liar. Nah, ini cerita ini lemah sekali karena si tokoh aku ini kehilangan seolah-olah traumatik terhadap ayahnya sehingga dia menjadi liar imajinasinya. Nah, jadi saya melihat ini tidak ada konflik kalau dalam cerita pendek, tapi karena ini slice of life jadi ya sah-sah aja kali ya. Cuman ketika saya baca ini ya nulis aja dulu lah, nanti diperbaiki, arahkan apakah ini cerita pendek atau slice of life, penggalan hidup. Tapi yang menggembirakan adalah dalam hal tata bahasa gitu ya, ejaan sudah baik lah. Pulau Anonim, Fatimah Az-Zahra. Kayaknya kenal ini Fatimah Az-Zahra nih. Kayaknya dia yang di Maroko itu teman saya ini. Tapi Fatimah boleh ya saya bahas ya, ini anggap aja diskusi ya. Saya sama Fatimah nih dia pernah ngajak saya ke Rantau Prapat. Kalau nggak salah dia di Maroko sekarang ya sama suaminya ya. Nah, jadi menceritakan tentang ini pakai point of view dari keempat cerita tadi, semuanya memakai point of view aku. Ini
memakai point of view Fei, seorang perempuan. Ada 4 tokoh di sini. Fei, kemudian Tristan, kemudian Arya dan Lola. Nah, jadi diceritakan begini. Fei ini terdampar di sebuah pulau tak bernama tadi. Pulau judulnya kan pulau anonim ya. Ya, pulau anonim, surga yang menyambut. Jadi diceritakan sinopsisnya, Fei terdampar, nggak jelas terdampar di pulau mana, persoalannya apa, tidak diceritakan tuh. Pokoknya dia nggak mau balik lagi lah, diterima oleh penduduk, dia betah di situ. Tadi surga yang menyambut tadi ya. Tiba-tiba pindah tuh di bagian keberapa, setting lokasi pindah ke sebuah kantor operator traveling ya. Jadi ada Arya dan Tristan. Nah, Arya dan Tristan ini bercerita sehingga saya sebagai pembaca mendapat informasi. Oh, si Fei itu sudah diperawanin, diperkosa, lalu dia hanyutkan gitu ya, tenggelamkan, terdampar. Jadi si Tristan sama Arya ini tidak tahu bahwa si Fei ini selamat. Nah, sampai di sini saya bertanya-tanya, loh, di di awal-awal cerita itu tidak diceritakan bahwa Fei itu pernah diperkosa gitu ya. Seperti orang yang tidak, kan biasanya kalau udah diperkosa itu diperawanin pasti sakit lah, kemaluannya sakit, tapi ini enggak diceritakan seperti itu. Nah, yang membiayai itu Yola itu perempuan sudah dewasa lah, mak lah ya, dia terheran-heran gitu. Nah, jadi diceritakan di sini endingnya ya si Fei itu merasa betah aja. Jadi tidak penting lah untuk pulang. Nanti katanya dia akan sedang menulis diary. Kemudian nanti kalau sudah bosan gitu ya. Tapi di sini dituliskan bahwa kelak ia ingin belajar mengolah ikan sehingga ia bisa membantu Nana. Nana itu penduduk di situ ya. Menjualnya di pasar Pulau Besar. Jika dirasa kisahnya usai ia tulis, baru ia akan kembali dan menerbitkan bukunya tanpa perlu menyebutkan tempatnya karena ia ingin terus tetap di sana. Nah, si Fei ini mengaku orang Makassar. Nah, menyebut Pulau Besar, apakah Pulau Besar itu berarti ke Ambon gitu. Dia terdampar di Seram. Nah, ini setting lokasinya juga disamarkan, tapi ada clue Fei itu dari Makassar. Nah, ya nulis aja dulu. Fatimah, dia terus nanti silakan diputuskan kelima cerita pendek ini. Kalau mau menulis cerita pendek, tadi Edgar Allan Poe bisa jadi pegangan. Oke, 5 cerpen pertama sudah saya baca dan saya ulas. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya memakai metode resepsi, artinya saya merespon saja. Saya mencoba mengosongkan saya sebagai penulis, walaupun sesekali tadi sering tergoda ya, mencoba membaca bahwa ini bukan cerita pendek, hanya slice of life saja dari upaya sebuah komunitas di Facebook, yaitu nulis aja dulu. Ini satu upaya yang baik agar literasi baca tulis di komunitas tumbuh sehingga menjadi semacam habit di masyarakat kita yang oleh organisasi PBB UNESCO kalau nggak salah ya, UNESCO apa UNICEF ya, dari 1.000 orang satu saja yang membaca. Tapi ada benarnya juga, dengan 260-an juta penduduk, yang penulis bestseller itu bisa dihitung dengan jari. Barangkali tidak ada 1.000. Oke, Afternoon Tea Stories. Nanti akan ada episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton Golagung TV. Tentang literasi, semua ada di sini. Golagung TV tentang literasi, semua ada di sini.